Saya Kukuh Haji Widiatmoko, biasa dipanggil Pak Kukuh kalau di sekolah atau Pak Koko biasanya. Di sini saya alhamdulillah lolos untuk seleksi ASN PDKK Guru Sekolah Rakyat tahap 1 gelombang 1A. Dan saya ditempatkan di Sentra Mulia Jaya, Jakarta. Lebih tepatnya adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Jakarta Timur. Ya. Jadi saya pada saat tes P3K Sekolah Rakyat itu memang dari awal ditempatkan di Jakarta. Jadi memang penempatan asli saya di Jakarta, tapi ada juga rekan-rekan saya yang di sini itu pada saat pengumuman itu dia penempatannya bukan di Jakarta, tapi pada saat setelah tes itu ada hasil pengumuman lagi, ternyata ada yang namanya optimalisasi. Jadi karena memang nilainya belum memenuhi standar dari Kemensos, jadi teroptimalisasi dipindah yang tadinya di domisili menjadi di Jakarta, begitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan poin maksimal, poin tertinggi alhamdulillah pada saat itu 2 dari 10 peserta. Untuk yang satunya itu adalah peserta domisili seperti itu. Jadi untuk ranking satunya saya mendapatkan poin sekitar 80.000 kalau saya nggak salah ya. Asal saya dari Pemalang tadi. Terus kalau ditanya tadi berani mengambil keputusan keluar dari zona nyaman karena memang kesempatan ya, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau misal saya bilang, dan prinsip saya adalah kalau misal ada kesempatan kenapa enggak kita ambil seperti itu ya. Lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada kita enggak mencoba kesempatan itu sama sekali. Jadi semisal kalian sudah mencoba P3K, ASN P3K di Pemda maupun di Pemprov, baik itu berhasil ataupun gagal, tapi ada kesempatan lagi nih ternyata setelah ada pembukaan P3K di Pemda dan Pemprov, ternyata ada bukaan lagi di ASN P3K di SR ini. Ya, jadi kesempatan itu jadi tambah kan. Tadinya kesempatan cuma 1, kesempatannya sekarang ada 2. Nah, kesempatan ini sudah ada di depan kalian masing-masing nih. Sudah ada 2 kesempatannya. Kalau misal kalian kesempatan tersebut itu nggak diambil dua-duanya, menurut saya pribadi ya kalau bahasa Jawanya eman-eman lah ya. Kalau nggak diambil dua-duanya kenapa enggak? Kalau bisa diambil dua-duanya kenapa enggak? Nanti tinggal melihat hasilnya, lolos apa enggaknya tergantung yang di atas. Kalau kata eh, prinsip hidup saya seperti Aneko Yusagi itu ya, yang dari Jepang, it's better to try and fail than to regret not taking the opportunity. Jadi lebih baik kita berusaha mencoba apapun kesempatan di depan kita tapi gagal daripada kita menyesal tidak mengambil kesempatan yang sudah ada di depan mata seperti itu. Nah, sebelum kita mengkupas tuntas tentang apa saja sih seleksi tambahan dari guru sekolah rakyat, kita harus kenal dulu nih sekolah rakyat itu apa. Jadi sekolah rakyat itu salah satu program prioritas dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo, yang dilaksanakan oleh lintas Kementerian Republik Indonesia. Jadi seluruh Kementerian Republik Indonesia itu bergotong royong untuk membentuk dan menciptakan agar program ini bisa berjalan. Jadi nggak hanya dari Kementerian Sosial, jadi untuk pembangunan ada dari Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian lainnya, ya. Tapi dengan penanggung jawab utama yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk program Sekolah Rakyat itu sendiri bentuknya adalah sekolah berasrama.
boarding school gratis. Ya, jadi bukan hanya gratis, tapi seluruh pembiayaan maupun kebutuhan siswa yang dipilih oleh pemerintah untuk masuk dalam sekolah rakyat itu difasilitasi, mulai dari kehidupan sehari-hari, seragam, terus juga alat mandi, alat mencuci, tempat tidur, dan lain sebagainya. Itu semuanya difasilitasi dengan baik. Dan juga program sekolah rakyat ini juga ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang diambil dari data Desil 1 dan juga Desil 2 dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi itu ya, perlu dipahami dulu. Yang pertama, bentuk sekolahnya itu boarding school, pastinya siswanya menginap di asrama, gurunya juga menginap di asrama, dan juga ada yang namanya wali asuh dan juga wali asrama. Itu yang mengkoordinir kegiatan yang ada di asrama peserta didik, seperti itu ya. Itu untuk sekolah rakyat. Jadi benar-benar yang masuk dalam sekolah rakyat itu peserta didik pilihan ya, yang sudah pilihan terus juga dicek ulang oleh para apa namanya, pekerja-pekerja sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi datanya ada, survei lokasi, anaknya mau, orang tuanya mau, dan lain sebagainya, serah terima berkas, terus anaknya bisa bersekolah. Baik itu yang tadinya sudah bersekolah di negeri maupun yang putus sekolah maupun yang tidak bersekolah sama sekali, itu peserta didiknya akan masuk di sekolah rakyat kalau memang tercantum dalam data DTKS Desil 1 dan juga Desil 2. Terus yang perlu kita ketahui juga selain sekolah rakyat itu apa, itu kita bisa satukan persepsi terlebih dahulu ya. Kita satukan persepsi terlebih dahulu bahwa sekolah rakyat ini di bawah naungan langsung Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sama seperti CASN kementerian yang lain, bahwa secara eksplisit guru sekolah rakyat itu harus siap ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kalau misal kalian di ASN P3K Pemda maupun Pemprov, itu kan kalian di bawah pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, yang mana secara rekrutmen memang sudah terkotakkan atau terbagi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah kalian pilih. Akan tetapi untuk CASN kementerian itu sendiri, baik Kementerian Sosial maupun kementerian-kementerian yang lain, itu memang harus siap ditempatkan di mana saja, seperti itu. Dan kalau misal ditanya saya kenapa di Jakarta, ya karena memang penempatan di Jakarta harus siap mengambil resiko itu, karena setiap ada kesempatan, yang namanya ada kesempatan pasti ada resiko yang harus kita ambil, entah itu penempatannya jauh, entah itu ongkosnya mahal dan lain sebagainya. Itu dipikir belakangan. Toh juga pada saat penerimaan itu kita dari perjalanan kota asal ke dinas kita, ke tempat dinas kita, itu dibiayai oleh negara, dibiayai langsung oleh Kementerian Sosial, seperti itu. Seperti saya kemarin, saya berangkat menggunakan kereta, itu bisa dirembes ke Kementerian Sosial. Jadi untuk dana perjalanannya itu aman ya. Kalau persepsi ini kita bisa pahami bareng-bareng ya, karena sumbernya jelas. Untuk CASN itu sendiri, CASN kementerian terlebih lagi ya, itu harus siap ditempatkan di mana saja. Itu yang persepsi kita lah. Jadi apapun kesempatannya pasti itu ada resikonya ya. Baik itu kalian mengikuti calon ASN Pemda atau Pemprov, pasti ada resikonya. Resikonya misal kalau di Pemda banyak sekali saingannya ya. Terus yang diambil itu prioritas satunya dari guru honorer. Terus juga kalau misal kita yang pelamar umum ada di bagian paling bawah atau P5 ya, kalau di seleksi ASN P3K Pemprov dan Pemda. Nah, itu pasti ada, semua kesempatan itu pasti ada
ada resiko yang kita ambil ya. Kita tinggal pilih yang mana, kita bisa menanggung resiko itu apa enggak, itu tergantung diri kita. Tapi kalau misal kesempatan itu nggak diambil, ya sia-sia ya. Eh, Eman-eman lah kalau misal di bahasa Jawanya. Nah, terus yang paling banyak sekali nih dari kemarin, saya sendiri itu banyak sekali chat masuk atau pesan masuk dari teman-teman rekan-rekan yang lulusan PPG Prajabatan itu, apa aja sih tes tambahan guru sekolah rakyat, apa aja sih tesnya, kayak gimana sih, kasih kisi-kisi dong dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu kita ketahui bersama-sama ya. Mungkin kalian yang sudah tahap 2 ini sudah mengikuti tes karena hari ini adalah hari yang pertama ya, pertama untuk tes tambahan guru sekolah rakyat mulai dari tanggal 5, kalau nggak salah kemarin saya dengar sampai dengan tanggal 13 ya. Ya, yang pertama saya ucapkan dulu selamat bagi teman-teman rekan-rekan yang telah diterima ataupun lolos seleksi calon ASN P3K guru sekolah rakyat tahap 2 di sesi administrasi. Selanjutnya kalian akan menjalani tes tambahan nih. Nah, ini tes tambahannya apa aja kalian juga harus tahu, harus pahami dan juga harus bisa belajar lah sedikit dari poin-poin apa saja tes tambahan guru sekolah rakyat. Yang pertama ini ada tes psikologi ya, tes psikotes. Ini Kementerian Sosial bekerja sama dengan PIP dari Universitas Pajajaran. Jadi untuk psikotesnya dari kementerian langsung bekerja sama dengan PIP untuk psikotes. Terus yang kedua ada yang namanya tes bahasa Inggris ya, atau English Proficiency Test dari LBI FIB Universitas Indonesia. Jadi Kementerian Sosial itu nggak hanya sendiri tapi bekerja sama ya, untuk sistem perekrutan mereka bekerja sama dengan BKN ya. Terus juga untuk tesnya pun kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga tes yang sudah ternama, salah satunya untuk psikotesnya dari PIP Unpad, terus juga tes bahasa Inggrisnya atau EPT-nya dari LBI FIB UI. Terus yang selanjutnya baru yang terakhir tes wawancara atau sesi wawancara yang dimana nanti kalian akan diwawancarai oleh tim rekrutmen internal dari sekolah rakyat itu sendiri, yaitu dari Kementerian Sosial ataupun perwakilan-perwakilan yang ditunjuk untuk mewawancarai para calon ASN P3K guru sekolah rakyat. Nah, dari poin-poin ini pun kita bisa belajar ataupun kita bisa mengetahui apa saja sih seleksi-seleksi yang akan mereka berikan ke kita itu di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, kalian bisa mempelajari hal-hal tersebut, tipsnya seperti apa itu banyak sekali. Nah, akan tetapi kalian nggak usah berpikir dulu, oh ini tesnya psikologinya aja dari Universitas Pajajaran, ini tes bahasa Inggrisnya itu dari UI dan lain sebagainya. Kalian jangan berpikiran langsung ke siapa penyelenggaranya atau siapa yang menyeleksi kalian atau yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial ya. Semua pasti sudah disesuaikan lah. Semua pasti sudah disesuaikan dengan permintaan ataupun koordinasi dari Kementerian Sosial untuk calon guru sekolah rakyat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu dari tes psikologinya. Nah, tes psikologi itu apa? Tes psikotes. Kalau misal kalian pernah tes IQ, nah itu hampir sama dengan tes IQ ya, psikotes. Nah, psikotes itu sendiri dilakukan secara daring melalui aplikasi tes daring dari penyelenggara yaitu PIP Unpad, yang mungkin kalian di sini sudah mempunyai draftnya nih ya. Apa saja yang perlu disiapkan, aplikasinya yang harus di-download dan lain sebagainya. Nah, itu diikuti saja ya. Mulai dari menginstal aplikasinya, syarat-syaratnya laptopnya harus seperti apa, dan untuk settingnya bagaimana, itu kalian ikuti saja arahan atau pedoman dari penyelenggara atau PIP Unpad itu sendiri. Dengan ketentuan, biasanya yang pertama pasti ya, membutuhkan komputer ataupun laptop untuk
menjalankan aplikasi tes. Biasanya kalau tes psikotes dari Unpad itu dia langsung aplikasi dari penyelenggaranya itu sendiri ya. Jadi bukan pakai Xambrose. Terus yang pastinya HP ya, HP untuk kamera zoom. Jadi nanti kalian sistemnya ketika kalian tes menggunakan laptop itu HP kalian standby di zoom, kameranya on, dan juga kalian wajib berada di ruangan yang kosong. Ruangan itu berisi kalian sendiri dan tidak boleh ada yang masuk dalam ruangan tes tersebut. Jadi pastikan juga koneksinya aman, sinyalnya aman ya, terus baterainya juga aman. Nah, tes psikologi itu sendiri apa saja sih yang perlu kalian pahami? Yang pertama ada tes verbal, yaitu tes bahasa. Kalau kalian biasanya tes IQ itu ada sinonim, persamaan bahasa ataupun kata dan lain sebagainya, itu termasuk dalam tes psikologi atau psikotes. Namanya tes verbal. Terus yang kedua ada tes numerik, yaitu angka ya. Yang biasanya muncul itu adalah deret angka, terus apa namanya? Tes-tes numerik dasar yang mungkin kalian juga tidak perlu belajar pun sebenarnya bisa menguasai karena memang tes psikologi itu bisa dibilang gampang-gampang susah lah ya. Karena yang pertama tes verbal paling nanti ada yang namanya mencocokkan kata, terus ada persamaan kata dan lain sebagainya. Terus ada tes numerik itu yang tadi setelah saya sebutkan, deret angka, misal 1, 3, 7 dan lain sebagainya. Deretnya bisa kalian ketahui nih dari deret 1 ke 3 selisih berapa, deret 3 misal ke 6 itu perkalian berapa ataupun penjumlahan berapa, dari 6 tiba-tiba jadi 5 itu berarti pengurangan berapa, terus berulang. Nah, itu namanya deret angka ya. Bisa kalian latihan itu di rumah sendiri ataupun bisa dari website-website ataupun di Google untuk tes psikologi, contoh-contoh soal numerik dan juga soal verbal. Terus juga ada yang namanya tes spasial atau logika dan juga gambar. Biasanya dianalogikan misal garis 3 itu sama dengan dipecahkan 3 itu garisnya seperti apa. Nanti kalian cari yang berbeda sendiri ataupun apa, analogi ya. Itu menggunakan logika berpikir kalian. Misal disediakan atau ditampilkan gambar bulat, terus yang kedua bulat-bulat, segitiga bulat. Nah, nanti ada pilihan A, B, C, D di bawah gambar tersebut. Nah, kalian cari yang misal gambarnya mungkin berbeda ataupun gambarnya mungkin sama dengan apa yang diberikan pada awal soalan tes psikologi tersebut. Jadi seperti itu ya, tes psikologi. Atau biasa kalian kenal itu tes IQ. Terus yang selanjutnya, nah ini ada tips dan trik psikotes atau tes psikologi ya. Yang pertama, yang mungkin gampang-gampang susah itu pola-pola soal yang muncul itu kalian bisa pelajari bersama, bisa eh, apa namanya, melatih atau perbanyak latihan soal-soal yang ada di internet maupun di Google mengenai pola-pola yang sering muncul. Nah, ini biasanya kalau psikotes itu yang sering muncul adalah yang pertama angka, deret angka ya, pola-pola ataupun sandi, gambar-gambar ya, terus analogi, analogi psikologi kita, terus silogisme, terus ada sinonim atau persamaan kata ataupun spasial atau gambar ya, gambar-gambar yang disediakan oleh penyelenggara. Nah, kuncinya ya satu, kita perbanyak latihan, pahami soal.
kadang ada orang yang ini apa sih gambar-gambar kok nggak ada bedanya kayaknya deh. Nah, itu kalian juga perlu pahami nih, uh, apa sih yang membedakan gambar ini dengan gambar ini dan lain sebagainya, itu secara logika kita aja, secara logika berpikir kita. Terus ada sinonim, ada misal bunga titik dua, uh, bunga titik dua pohon misal. Nah, yang keduanya misal bunga titik dua pohon, yang sebelumnya bawahnya mawar titik dua titik titik. Nah, kalian bisa samain aja tuh, dari bunga ke mawar, dari pohon titik titik apa. Nah, itu analogi-analogi ataupun kita bisa berpikir secara logika dalam hal tes psikologi ini. Kalau ini gampang-gampang mudah ya, saya yakin juga teman-teman bisa menguasai hal ini ya. Kalaupun kalian nggak paham nih soal gambar yang ada di tes psikologi, kalian bisa cari tutor di YouTube maupun di web latihan psikotes itu seperti di psikotes.id, latihanpsikotes.com, dan masih banyak web-web penyelenggara latihan psikotes gratis yang ada di internet seperti itu. Nah, selanjutnya ada tes kemampuan bahasa Inggris atau English Proficiency Test. Ya, tes kemampuan bahasa Inggris ini dilakukan juga secara daring melalui aplikasi Safe Exam Browse atau SEB yang biasanya telah disediakan oleh lembaga yang berkaitan atau yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial, di mana di SR ini kebetulan bekerja sama dengan LBI FIB UI ya, dengan ketentuan yang nanti akan diberikan. Mungkin kalau misal hari ini ketentuannya belum diberikan, mungkin besok sudah bisa kalian lihat atau bisa di-share oleh admin dari grup kalian ya. Jadi yang pertama tadi ada tes psikologi atau psikotes, yang kedua ada tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini juga bahasa Inggris nih, banyak yang tanya, bahasa Inggrisnya materinya apa aja nih? Contoh-contohnya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, padahal tidak begitu menakutkan menurut saya ya. Kalian berpikiran positif saja. Soalan ini pasti juga telah disesuaikan dengan eh, apa namanya, materi yang telah diberikan dari Kementerian Sosial ya. Untuk tes bahasa Inggris ini sendiri itu menggunakan aplikasi Exambrose ya. Kalian bisa download di website resminya Exambrose, bisa dari link yang diberikan oleh penyelenggara atau admin grup kalian. Nah, biasanya kalau Exambrose ini lebih gampang, dia download dari website aplikasi nya resmi bisa, terus langsung kita download settingan atau profil dari si penyelenggaranya. Nanti kita tinggal input saja, nanti kita masuk di webnya. Dan biasanya eh, tes bahasa Inggris ini sendiri itu yang pertama kali kalian lakukan, kalian bisa mengisi profil atau mengakses web dari LBI FIB UI. Nanti kalian dikasih website resminya, kalian login menggunakan email kalian dan juga password. Terus kalian harus yang pertama pasti mengisi profilnya, harus dilengkapi dulu profil yang ada di website tersebut. Kalau nggak diisi dengan sempurna, pasti nggak bisa mengikuti tesnya. Nantinya akan susah ya. Jadi apapun petunjuk yang diberikan dari penyelenggara, silakan kalian bisa ikuti dengan baik satu persatu. Misal kok aplikasinya error atau aplikasinya nggak bisa dibuka. Nah, kalian bisa langsung tanyain aja di admin grup ataupun di grup kalian masing-masing. Siapa tahu ada yang menjalani hal yang serupa seperti itu. Bisa sharing di grup tersebut. Nah, ini bagian tes UI IPT itu sendiri ya. Jadi ada 3 macam bagian subtes dari IPT ini sendiri. Yang pertama structure and written expression,
Terus yang kedua ada reading comprehension, dan yang ketiga ada listening comprehension. Jadi yang pertama structure, struktur, dan written expression, ya. Itu berupa struktur kalimat ataupun kalimat lengkap ataupun kalimat yang kurang lengkap. Kalian bisa mengisi bagian-bagian yang kurang lengkap atau memperbaiki satu kalimat yang dirasa salah oleh kalian. Nah, itu kalian juga bisa pahami dasar-dasar penulisan kalimat dalam bahasa Inggris yang benar, ya. Baik itu ada verb, ada sentence, dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalian perlu ketahui, ya. Nah, di structure and written expression itu sendiri juga cuma 40 nomor, ya. Cuma, ya, 40 nomor itu dikerjakan dalam 25 menit. Nah, terus untuk yang reading comprehension, ya, atau sesi membaca itu ada 50 nomor dalam ketentuan 55 menit. Jadi satu soal bisa kalian perkirakan nih, ya. Kalau untuk structure kalian 40 soal itu cuma 25 menit. Jadi kalian bisa misal 1 menit itu 2 soal dan lain sebagainya. Ini manajemen waktu, ya. Itu juga harus diperhatikan karena memang waktunya disiapkan betul-betul untuk menjawab dari masing-masing pertanyaan yang sudah disediakan, ya. Terus yang ketiga itu ada listening comprehension sama 50 nomor di dalam waktu 35 menit. Nah, ini listening session, ya, mendengarkan nanti biasanya berupa percakapan-percakapan keseharian kita, dan yang nantinya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya. Terus kalau misal listening gimana, Pak? Gimana, Kak? Ya, kita bukan mengingat ataupun bukan menghafal apa percakapan yang diberikan oleh mereka, tapi kita harus bisa melihat poin intinya, ya. Misal si A ngajak si B ke perpus, ternyata si B mau makan di kantin terlebih dahulu. Nah, terus jadinya si B meminta agar ke perpusnya ditunda nanti jam 12. Nah, nanti pertanyaannya semisal apakah si B jadi pergi ke perpus ataukah si A akan pergi kemanakah, si B akan pergi pada pukul sekian. Nah, itu kalian bisa pahami, ya. Kadang juga banyak pertanyaan ataupun sesi listening yang mengecoh. Ya, ada bagian-bagian misal si A ke mana, si B ke mana, terus si A-nya kemana lagi dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita pahami benar-benar, ya. Nah, nanti kalau khusus untuk tes bahasa Inggris ini sendiri, kalian harus menggunakan headphone ataupun headset yang kalian punya. Nah, jadi untuk mendengarkan sesi listening ini, gitu. Jadi ini untuk sesi-sesinya, ya. Yang pertama ada structure and written. Jadi ada apa namanya? Kalian harus kuasai dulu nih tenses dasar, ya. Ada simple, ada perfect, ada passive, dan lain sebagainya, ya. Jangan dianggap ini menakutkan atau hal yang mengerikan bagi kalian, ya. Kalian jawab apa belajar di internet, misal ada structure atau kalimat yang kurang dari kalimat yang ada, misal, ya. Karena kan structure itu artinya kan kalimat yang tidak lengkap nih, ya. Jadi kalian perhatikan nih dalam satu kalimat itu udah terdapat subjeknya apa belum, udah ada verbnya atau belum, itu kalian apa namanya perhatikan, ya. Semisal udah ada verbnya tapi kok subjeknya kok nggak ada, siapa yang mau pergi ke perpustakaan misal, atau siapa yang akan pergi ke kantor dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada jawabannya, ya. Dan perhatikan juga kalimatnya itu jamak atau enggak, ya. Kalau jamak verbnya seperti apa, terus kalau misal tidak jamak itu seperti apa, ya. Itu yang harus kalian pahami.
ya. Untuk contoh-contoh soal detailnya kalian bisa lihat di YouTube, ketik aja contoh soal IPT dari UI, ya. Tapi nanti pada saat tes ini saya rasa juga soal-soal yang diberikan tidak selayaknya atau tidak seperti sama persis yang ada di YouTube dan lain sebagainya untuk tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya saya rasa lebih mudah lah untuk kita bisa mengerjakan tes-tes yang diberikan, ya. Jadi masih di bawah tes IPT dari standar yang diberikan gitu. Jadi jangan menganggap ini sebagai momok yang menakutkan dan lain sebagainya. Kita ya udah, kita belajar aja, ya. Toh juga emang ini resiko kita, ya. Kalau misal lupa ya kita belajar lagi, ya, bisa latihan soal dan lain sebagainya. Itu untuk structure kalimat tidak lengkap itu kalian bisa perhatikan bagaimana kalimat yang benar dalam penulisan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Yang paling penting sih biasanya, ya, kalau soal-soal structure itu kadang nggak ada verbnya, kadang nggak ada subjeknya. Kalian bisa mengira-ngira nih verbnya yang mana yang benar itu. Terus yang kedua ada written expression, ada kalimat utuh yang disediakan, tapi ada satu kalimat yang salah biasanya. Nah, ini kalian juga harus bisa menebak nih, misal kalimat A itu salah, nanti yang benarnya seperti apa di pilihan ABC-nya nanti ada. Jadi kalian bisa fokus pada subjek utama pada kalimat, ya, apakah itu jamak atau tidak, ya, nanti verbnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kalian bisa pahami lah ini dasar-dasar untuk bahasa Inggris saja, ya, sebenarnya. Terus juga ada listening, ini yang malah lebih susah, ya, dari structure ataupun written, karena kalau misal listening session itu biasanya memang English-nya memang British, terus juga pelafalannya agak cepat. Nah, itu kalian juga harus terbiasa nih, harus terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, bisa menerjemahkan dengan cepat. Nah, seperti itu untuk soal listening, ya. Jadi kalau soal listening, tips dari saya, kalian bisa fokus nih pada main idenya apa, ya. Terus juga inference-nya apa dan sinonimnya apa. Nah, kalian bisa mengambil kata kunci dari percakapan yang diberikan. Kalau misal kalian ingin latihan, kalian bisa perbanyak latihan soal di YouTube ataupun examenglish.com ataupun tesden.com. Itu untuk tes PPT, ya. Terus kemudian ada tes wawancara yang terakhir, ini juga banyak sekali yang bertanya kepada saya, ya, baik melalui chat, telepon dan lain sebagainya. Tes wawancaranya apa aja sih sebenarnya yang ditanyain? Nah, sebenarnya juga nggak ada patokan bakunya, nggak ada kurikulum ataupun kisi-kisi dari Kementerian Sosial. Tapi eh, saya di sini juga sudah coba merangkum lah apa saja dari teman-teman yang ditanyain, yang sama apa aja, kita kupas di sesi ini. Jadi tes wawancara ini dilakukan secara daring juga, ya. Jadi tes ketiganya itu daring, yang keduanya itu menggunakan aplikasi tambahan, yang tes wawancara ini menggunakan aplikasi Zoom Meeting secara personal, ya, dengan diwawancarai oleh 2 orang pewawancara. Ya, jadi yang mau wawancara kalian nanti itu 2 orang dari tim rekrutmen internal Sekolah Rakyat. Untuk sesi wawancara itu sendiri berbeda-beda. Kadang ada yang 35 menit, ada yang bahkan 90 menit dan lain sebagainya. Ya, jadi antara 35 sampai dengan 90 menit lah kalian akan diwawancarai oleh pihak dari Sekolah Rakyat. Terus yang dinilai di tes wawancara ini apa sih? Yang pertama pasti, ya, ada komitmen. Dimanapun kalian bekerja, tes wawancaranya yang diwawancari adalah komitmen. Seberapa kalian berkomitmen kepada keputusan yang sudah kalian ambil. Kalian sudah mengambil keputusan di Sekolah Rakyat, kalian sudah mengira-ngira resikonya apa, kalian juga harus mampu mempertanggungjawabkan resiko yang sudah kalian ambil itu, ya. Komitmen pasti kalian dituntut untuk komitmen. Pada saat itu saya ditanya nih, domisilinya di Semarang, saya lahir di Pemalang dan ditempatkan di Jakarta. Gimana nih
saya menghadapi tantangan ini ataupun diberikan penempatan di Jakarta ya. Saya bilang saya sudah dari awal berkomitmen, saya dari awal sudah ditempatkan di sini, ya saya ambil dan keputusan itu sudah bulat dari saya pribadi maupun juga keluarga. Sudah berkoordinasi dengan keluarga apakah diperbolehkan dan lain sebagainya dan resikonya nanti seperti apa. Itu saya sudah siap menanggung semua resiko yang ada jauh dari orang tua, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalian tunjukkan nih seberapa komitmen kalian terhadap sekolah rakyat ini. Terus yang kedua, pengalaman dan juga inovasi dalam mengajar, ya. Pengalaman kalian dalam mengajar misal di PPL, kalau misal belum mengajar resmi di sekolah-sekolah yang ada, ya kalian bisa sebutkan saja pengalaman mungkin entah dari PPL ataupun tempat kerja kalian yang sudah kalian jalani. Terus inovasi dalam mengajarnya apa? Seperti apa? Ya, apakah menggunakan teknologi? Ya, teknologinya itu seperti apa? Kalian ceritakan saja pengalaman kalian. Misal saya pada waktu itu sesuai dengan penelitian yang saya jalani ya, saya menggunakan Padlet ataupun papan tulis digital untuk pembelajaran interaktif kepada siswa. Pada saat itu saya PPL di SMK Negeri 7 Semarang ataupun STEMBA, ya saya ceritakan secara detail ya pengalaman saya, inovasi saya dalam mengajar. Pasti juga ditanya nih tantangan kalian pada saat kalian melakukan inovasi pembelajaran tersebut, tantangannya apa? Apakah ada yang kurang berminat dengan inovasi kalian ataupun misal ada yang mungkin kurang mencerna dengan baik, kalian juga bisa mengidentifikasi nih permasalahannya apa dan solusinya bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya. Kalian menggunakan metode yang berbeda kah, mau menggunakan metode yang samakah tapi disempurnakan dan lain sebagainya. Nah, terus juga pasti yang ditanya adalah hasil hasil pengalaman dalam mengajar ataupun hasil kalian berinovasi dalam mengajar. Kalian menggunakan inovasi mengajar tersebut pasti ada plus dan minusnya. Nah, untuk tingkat keberhasilannya kalian bisa ceritakan ya, entah itu murid menjadi interaktif, menjadi bisa mengikuti, bisa mencerna materi dengan baik dan lain sebagainya. Nah, itu. Terus jika ada kendala, sebutkan aja kendalanya apa, terus solusinya bagaimana. Seperti itu ya. Dalam mengajar pasti adalah masalah yang kalian hadapi dengan peserta didik seperti itu. Terus adaptasi dengan lingkungan mengajar. Nah, ini dengan kalian, dengan teman sebaya kalian, guru-guru kalian, kalian bagaimana? Apakah kalian berinteraksi dengan baik, ataukah kalian dalam berinovasi itu dibantu sama teman kalian, atau bahkan kalian yang membantu teman kalian untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Misal dari saya sendiri pada saat itu pengalaman mengajar saya menggunakan teknologi-teknologi yang ada Padlet, ada Canva, ada apa namanya teknologi IR atau artificial intelligence, terus juga ada VR virtual intelligence dan lain sebagainya. Kalian jelaskan saja. Terus kalau kalian sharing ke teman-teman kalian, kalian menjadi tutor sebaya dengan rekan kerja kalian, ya kalian ceritakan apa adanya ya. Mengajari temennya yang tadinya apa sih Padlet itu jadi bisa dan lain sebagainya, itu juga diceritakan. Pokoknya seluruh pengalaman kalian yang kalian punya silakan kalian bisa ceritakan ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan ya. Ini poin-poin yang mungkin nanti pasti akan ada ya, tapi saya juga nggak menyamin ya, karena memang tidak ada kisi-kisi yang rinci dari Kementerian Sosial ya. Terus yang terakhir ini pengembangan diri dan teman sebaya. Nah, ini juga seperti yang tadi sudah saya jabarkan ya, bagaimana kalian mengajar di kelas, inovasinya apa, kalian bisa mengembangkan diri kalian itu seperti apa pada saat mengajar ya. Tadinya kalian metodenya ceramah, terus pada saat PPG kalian mengetahui nih metode pembelajaran yang pas, yang baik itu apa saja, medianya apa saja, kalian ceritakan ya. Artinya kalian berkembang. Nah, secara proses pengembangan diri kalian ya, atau kalian berkembang dalam proses
mengajar kalian, kalian ceritakan. Nah, jadi pengembangan diri dan juga teman sebaya. Teman kalian membantu kalian untuk berkembang ataupun kalian bahkan sendiri yang mengembangkan teman-teman kalian. Nah, untuk tes wawancaranya itu sendiri, eh, yang pasti kalian bisa menjawab dengan bukan hanya sekedar teknis. Misal kalian mengajar, ya udah saya mengajar, saya masuk kelas, terus tes diagnostik, ya, terus nggak dilanjutkan atau nggak ada follow up dari tes diagnostik tersebut, terus apa namanya, kalian mengajar hanya metode ceramah dan lain sebagainya, terus kalian tutup. Nggak seperti itu ya yang diharapkan oleh pewawancara pastinya ya. Jadi nggak hanya sekedar teknisnya kalian membuat modul lalu menerapkan modul tersebut dan lain sebagainya. Kalian jabarkan dengan rinci apapun itu sedetail mungkin lah kalau bisa ya. Bahkan kalau pada saat itu saya wawancara jam 10 itu hampir jam 12 lebih bahkan itu baru selesai. Nah, mungkin itu juga yang membuat pewawancara itu yakin kepada saya ya yang diwawancara bahwa oh ini benar-benar berkomitmen nih ya, bukan hanya sekedar teknis tapi juga menjelaskan secara detail rinci ya, artinya kita mampu menjelaskan dengan hati ya. Apapun pertanyaannya silakan jawab serinci mungkin, sedetail mungkin, sepengalaman kalian dengan jujur ya. Terus yang kedua pastinya yang tadi ya, tunjukkan komitmen. Bukan hanya sekedar komitmen saya bisa mengambil resiko dan lain sebagainya, tapi kalian tidak bisa menjelaskan komitmen jangka panjangnya ya. Meskipun nanti apa namanya, mungkin sekolah rakyat ini juga ada yang sementara ya, bangunan ini masih sementara, nantinya akan diintegrasi menjadi pusat terpadu ya, artinya SD, SMP, SMA itu digabung dan lain sebagainya. Kalian juga ceritakan kalian eh, sanggup nggak nanti pada saat kalian ditempatkan dimanapun yang kalian tuju atau yang kalian berikan itu ya. Terus juga mampu beradaptasi dalam situasi apapun ya. Jadi situasi apapun yang nantinya ada, misal di sekolah rakyat saya sendiri itu misal ada beberapa fasilitas yang belum memadai ataupun belum eh, ada, nanti kalian mampu apa enggak menghadapi situasi tersebut, kalian bisa ceritakan juga. Meskipun saya misal dihadapkan dengan posisi belum ada misal proyektor ataupun smartboard dan lain sebagainya, kalian jabarkan seperti itu. Terus yang ketiga nih, yang mungkin ini juga jadi kunci saya ya. Ya, jadi tekankan pada pembelajaran deep learning. Pembelajaran deep learning itu apa? Pembelajaran yang uh, bukan hanya sekedar teknis, tapi juga mampu peserta didik jalani dan juga bisa dijalani di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sekolah rakyat ini menggunakan kurikulum yang deep learning yang disempurnakan oleh Kementerian Sosial itu sendiri. Ya, terus sertakan pengalaman pribadi, ya, pengalaman kalian, pengalaman nyata yang pernah kita lakukan seperti itu. Itu sih kalau misal tips and tricks kalau misal ditanya oleh teman-teman ya, saya jawab seperti ini ya. Kalau untuk latihan soal mungkin belum bisa saya berikan pada pertemuan hari ini ya. Mungkin nanti next session ataupun nanti di berikutnya kita bisa mengkupas habis untuk bagaimana contoh-contoh soal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini juga perlu diingat nih teman-teman ya. Jadi seluruh sesi tes itu berlangsung secara daring. Jadi pastikan satu koneksinya, kalau misal wifi-nya benar-benar dipastikan aman dan juga ada backup-nya ya. Kalau misal misal kalian nggak ada wifi nih menggunakan kartu atau koneksi misal jaringan A ya, kalian siapkan nih backup-nya. Yang kedua ada baterainya ya, jangan sampai kalau pas kalian tes tiba-tiba baterainya lowbat ya. Kalau bisa kalian pada saat tes sembari dicas ya, nggak apa-apa. Cuma pada waktu tes saja kan ya. Terus tidak ada orang lain yang masuk dalam ruangan ujian, jadi
kalian ujian benar-benar sendiri di ruangan tersebut, entah itu di kamar, di kantor dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi pastikan nih kunci lah kalau bisa dikunci dulu biar nggak ada orang yang masuk ya. Jadi nggak kejadian nih kayak saya sendiri nih karena saya tes di kos ya di kosan pada waktu itu 2 kali nih teman saya tiba-tiba masuk pinjam charger atau pinjam apa atau tanya apa gitu. Padahal saya lagi tes ya. Jadi jangan sampailah ada hal-hal tersebut ada pada kalian ya. Terus selalu berpakaian yang rapih sesuai dengan ketentuan. Kalau ketentuannya hitam putih berdasi ya kalian hitam putih berdasi seperti itu ya. Nah, ini ada sedikit kata-kata motivasi lah untuk kalian ya. Jadi sekolah rakyat ini jangan dianggap momok besar. Ah, ini program baru pasti banyak sekali negatifnya dan lain sebagainya. Kalian berpikir positif aja. Apa yang kalian berikan, percayalah bahwa semua tujuan hidup kalian itu pasti ada resiko, pasti ada manfaat ya. Jadi nggak semua orang itu diberikan kehormatan, nggak semua orang itu lolos ya kan, nggak semua orang diberi kehormatan untuk menjadi cahaya di tempat yang paling gelap sekalipun. Tapi kalian calon guru ASN sekolah rakyat adalah lilin-lilin ya yang diharapkan oleh Presiden Prabowo dan juga harapan bagi anak-anak bangsa yang haus akan ilmu dan juga perhatian. Sekolah rakyat cerdas bersama tumbuh setara. Nah, itu jargon dari sekolah rakyat. Jadi harapannya ya kalian sudah terpilih, sudah eh, apa namanya, sudah yakin, sudah mantap dengan pilihan ini, ya ayo kita bareng-bareng bisa bekerja sama berkolaborasi mewujudkan gagasan Bapak Presiden Prabowo yang telah diselenggarakan bahwa eh, sekolah rakyat itu ada seperti itu. Mungkin itu saja paparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kuku. Ya, Tips dan triknya ini ya, apa sangat daging ya kalau anak-anak sekarang bilangnya insight-nya teman-teman. Itu gambaran ya teman-teman ya di tahap satu. Saya kira juga sama untuk tahap 2 ini dan teman-teman ini ya tantangannya pastinya ini ya berat ya gitu ya karena memang SR ini dari segi teknis rekrutmen itu pertama kali di tahun ini jadi mungkin keterbatasan ketika mencari referensi tesnya seperti apa, soalnya seperti apa, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dengan sangat kompleks ya dari Kak Kukuh. Oke Kak Kukuh ya, ini Kak Kukuh ke toilet sebentar ya teman-teman ya. Oke, untuk gambaran yang lainnya mungkin dari segi rutinitas kerja, tanggung jawab, fasilitas yang akan didapat oleh guru sekolah rakyat nanti teman-teman bisa juga ditanyakan, enggak apa-apa, atau bisa didiskusikan di grup, enggak apa-apa. Nanti kami bantu lewat admin, kemudian di ini ya komunikasikan ke Mas Kukuh atau teman-teman guru-guru SR yang lainnya. Kami informasikan kembali ke grup ketika memang di Zoom sesi ini nanti belum bisa ini ya terwadai dengan eh, semua ya seperti itu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, sambil menunggu Kak Kukuh ini ya lagi ke belakang, silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Ini ada beberapa pertanyaan ya nanti kita tampung. Yang pertama ada tips dan triks mengerjakan psikotes ya. Ini ya Mas Kukuh pertanyaan di kolom chat. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi ya ngerjain psikotesnya trik dan tipsnya gimana dong Mas Kuko tadi sudah dijelaskan ya nanti jika mau ditambahin Mas Kuko kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Bagus ya izin tanya Kak sekolah rakyat itu program Prabowo sebatas masa jabatan selama menjadi presiden atau tetap berlanjut karena dikhawatirkan beda presiden nanti program guru SR tidak dilanjutkan. Nah, ini ya teman-teman ya, mungkin apa menjadi bayang-bayang ya apakah nanti lanjut atau enggak nanti ditakutkannya
ketika kita sudah diterima nanti gimana, itu memang bayang-bayang dari teman-teman juga di tahap 1 pun sama teman-teman gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini yang ketiga ya. Izin tanya Kak, apakah dari Kak Aye ya, izin tanya Kak, apakah boleh sharing kayak gambaran soal-soal yang keluar dari tes tersebut? Tadi ada gambaran Kak sudah Kak Kukuh ya, mulai dari psikotes, ada apa silogisme dan lain-lain, kemudian ada bentuk-bentuk gambar, kemudian tes bahasa Inggris juga ada beberapa aspek-aspek dari soal yang diteskan tadi ya. Nanti mungkin akan ditambahi jika ada tambahan dari Kak Kukuh. Kemudian ini ya, apakah mirip TOEFL Kak untuk tesnya? Tadi sudah dijelaskan ya, ada apa kategori. Jadi kalau teman-teman pernah tes TOEFL, baik TOEFL yang ini ya standar ITP ya, atau yang standar ITP yang lumayan mahal itu, ataupun TOEFL yang dari kampus. Tapi ada beberapa kampus yang memang menerapkan sama persis yang seperti ITP, standar ITP, atau yang biasanya cukup dengan ini ya reading sama ini aja ya teman-teman ya, belum sampai ke listeningnya gitu. Nah, itu nanti mungkin akan ditambahi oleh Kak Kuku juga. Jadi ini Kak Kuku ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Wah, ini yang Kak Rian Putri sangat menarik Kak ini Kak. Berhubungan dengan ini ya, apa tugas mengajar ya di pencairan TPG ya 24 JP ya. Nanti juga akan disepil dari Kak Kuku. Oke Kak Kuku, itu pertanyaan dari teman-teman Kak Kuku. Atau bisa dijawab langsung atau menunggu jika ada pertanyaan lain yang mungkin disampaikan lewat open mic Kak Kuku, gimana baiknya? Oke, boleh saya jawab satu-satu terlebih dahulu yang ada. Nanti kita kalau misalnya ada lagi kita jawab lagi, gitu ya. Baik, silakan Kak. Oke, yang pertama tips and trick mengerjakan psikotes atau tes psikologi. Nah, ini juga tadi sudah saya jabarkan ya. Yang paling utama menurut saya kalian bisa apa namanya belajar deret angka. Nah, itu yang paling mungkin dominan ya, yang pasti sudah keluar deret angka ya. Misal ada disediakan nomor-nomor 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, itu kalian bisa membaca nih deret angka tersebut, jarak antar angka tersebut itu di plus berapa, min berapa, atau bahkan dikali ataupun dibagi. Tapi berdasarkan pengalaman yang kemarin, itu untuk deret angkanya paling plus ataupun minus. Ada yang perkalian tapi itu agak sedikit. Jadi kalian mungkin yang sudah lupa nih matematika deret angka, kalian bisa belajar lagi dipelajari. Nah, itu untuk deret angka ya. Terus untuk apa namanya? Contoh soal yang lain nih banyak sekali ya. Nah, mungkin bisa saya nanti tunjukkan setelah ini ya. Nanti saya coba cari terlebih dahulu. Mungkin kalau ada gambaran langsung yang saya temukan nanti saya akan share seperti itu ya. Yang psikotes yang penting kalian kerjakan aja nih. Apalagi yang paling utama itu yang terakhir nih, kalian nanti akan diajak untuk menyelesaikan apa angka-angka yang disediakan untuk ditambah. Misal disediakan angka 5 3 terus berurutan ke samping itu banyak sekali nomor, nanti hasilnya berapa kalian langsung ketik saja dan itu berlangsung bisa sampai 15 menitan itu ada. Nah, itu kalau di standar tes TOEFL atau psikotes itu kalau nggak salah 1000 angka yang nanti dua-dua angka tersebut itu ditambah. Nah, itu untuk di eh, psikotes terakhir. Jadi kalian jangan kaget nanti kalau misal psikotes kok ini angkanya ditambah-tambah terus nggak selesai-selesai gimana? Kalian kerjakan aja. Kalau misal deret angkanya itu akan selesai ya, bukan deret angka ya, angka-angka yang disediakan itu selesai nanti pasti akan selesai. Kurang lebih 1000 angka kalau nggak salah. Pada saat tes itu juga banyak nih, Kak kok ini nggak selesai-selesai ya yang bagian yang terakhir dan lain sebagainya. Itu kalian sabar aja ya. Itu salah satu dari bagian tes psikologi kalian, mental kalian seperti apa kalau dihadapi dengan situasi yang mungkin rumit lah bisa dibilang ya.
dihadapi dengan nomor banyak, kalian sebelumnya nggak tahu nih, tiba-tiba dikasih nomor, disuruh jumlahin dan nomornya sekian banyak. Nah, itu kalian jalani aja. Itu pasti ada ya di bagian terakhir. Nanti kalian jangan kaget. Ya. Banyak sekali yang nggak ngerti. Saya pun dulu pas waktu tes psikologi itu nggak tahu ini apa sih, angka-angka ditambahin nggak selesai-selesai sampai 15 menitan itu ada. Nah, itu kalian jangan kaget di bagian itu ya. Itu untuk tips triknya. Untuk yang lain nanti saya menyusul. Terus izin tanya nih, Sekolah Rakyat itu kan program Bapak Prabowo ya, apakah itu sebatas pada saat masa jabatan ataupun pada saat jabatannya sudah berakhir apakah ganti. Nah, ini juga problematika yang muncul ketika ada program unggulan Sekolah Rakyat ini. Jadi kita pun yang sudah lolos P3K pun itu khawatir akan hal ini, tapi menurut saya pribadi kita berpikirnya harus positif dalam artian P3K ini kan kalian sudah berstatus ASN ya, berstatus ASN meskipun dengan kontrak kerja, akan tetapi pasti akan diperhitungkan dengan baik ya, akan diperhitungkan dengan baik. Nah, kabar-kabar yang saya dengar meskipun nanti semisal program ini nggak berjalan ataupun pada saat Presiden Prabowo tidak menjabat lagi, saya rasa kemungkinan yang pertama akan pasti berjalan keberlanjutan karena miskin ekstrim di Indonesia itu masih banyak sekali ya. Bahkan data desil 1 desil 2 yang di daerah kota itu juga banyak sekali ya, apalagi di Jakarta itu sendiri ya. Jadi masih banyak orang-orang yang perlu dibantu, perlu ada uluran tangan dari pemerintah untuk sekolah. Bahkan salah satu murid di sekolah saya sendiri pun ada yang dia putus sekolah 2 tahun. Dia rela nggak sekolah demi yang sekolah itu adiknya ya. Meskipun banyak orang yang bilang kan sekolah sekarang udah gratis dan segala macam. Tapi kan namanya kebutuhan ya, seragam, ya kan, buku, alat tulis, tas, ya, dan lain sebagainya itu kan juga beban ya dari untuk keluarga-keluarga yang ada ya, apalagi kalau keluarga yang miskin ekstrim pasti juga memikirkan hal itu. Kalau misal sekolahnya gratis, iya gratis, tapi misal dia penghasilannya 1 juta per bulan di kota besar misal ya, apakah bisa mampu mengover hal tersebut. Nah, itu yang menjadi mungkin program ini akan terus berlanjut ya, kalau untuk kita berpikir positive thinking. Untuk negative thinkingnya, misal programnya tidak ada karena kita sudah berstatus ASN, pasti kita juga diperhitungkan, apalagi kita adalah angkatan yang awal, yang bisa dibilang perintis lah ya. Kita di apa namanya, tahap 1, tahap 2 itu pasti akan diperhitungkan ya. Semua program pemerintah siapapun yang menjabat pasti akan diperhitungkan dengan matang ya. Kita harus percaya terhadap mereka juga, kita bisa berpikir positif atas hal itu. Kalaupun misal nanti ternyata programnya tidak berjalan lagi, kemarin juga ada nih omongan-omongan ataupun masukan-masukan yang ada, yang seliweran berita yang ada yang di sini, karena kan saya berada di daerah 1, cepat informasinya. Jadi yang pertama pasti nanti akan dibangun sekolah terpadunya ya, yang sudah direncanakan di PUPR itu 7 sampai 8 hektar untuk satu sekolah terpadu SD, SMP, SMA. Nah, itu kan juga memakan biaya yang banyak dan juga menguras anggaran yang besar. Nah, itu juga pastinya diperhitungkan lah apakah programnya akan dilanjutkan ataupun tidak, seperti itu. Ya, kita hanya bisa berpikir positif ya, kalaupun nanti program ini tidak berlanjut pasti akan dipikirkan, entah itu nanti kita akan dipindahkan ke Pemda masing-masing ya, bisa jadi, atau misal kalau kita sudah menjadi bagian dari Pusbangprov ataupun dari pekerja sosial dari Kementerian Sosial ya, kita bisa dipindah mungkin kalau di Pemprov itu di Dinas Sosial ataupun di Kementerian Sosial kita di sentra-sentra yang ada. Nah, itu pasti juga akan diperhitungkan dan sudah diperhitungkan oleh pemerintah kita, pasti ya. Pasti itu akan
sudah menjadi bahasan di pusat seperti itu. Kita hanya bisa berpositif thinking, kita jalani apa yang ada dulu ya, jangan berpikiran negatif-negatifnya aja seperti itu. Terus ini ada lagi nih. Izin tanya Kak, boleh sharing gambar-gambar tes tersebut? Nah, nanti saya coba cari dulu ya. Kalau misal ketemu nanti saya share. Mirip TOEFL ya itu Kak. Ya, untuk tes IPT itu sama seperti sesi TOEFL ya. Akan tetapi nanti hasilnya atau hasil tes TOEFL-nya, sertifikatnya kita tidak diberikan. Jadi kita hanya nanti diberikan rekap nilainya saja. Rekap nilainya saja. Hampir sama seperti TOEFL, akan tetapi kalau saya rasa ini lebih eh, bisa dipahami oleh semua orang sih atau lulusan S1 seperti itu. Mungkin kita semua bisa dan saya yakin juga kalian pasti bisa mengerjakannya. Kak, apakah serdiknya kepakai, sertifikasinya memenuhi 24 JP kayak sekolah biasa? Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan dari awal nih. Gimana kalau misal kita lolos, kita ada serdik, apakah kita dapat tunjangan sertifikasinya nih atau kita nunggu dulu nih? Padahal kan sekolah rakyat itu kelasnya kadang cuma satu atau kelas cuma dua, muridnya cuma 50 ataupun 100. Nah, ini sudah terjawab oleh Pak Dirjen dan juga Pak Menteri Sosial ya, bahwa untuk SR ini khusus, peraturannya dibuat khusus ya. Jadi untuk kualifikasi pencairan sertifikasi 24 JP itu dihilangkan khusus untuk ASN P3K sekolah rakyat. Jadi kalian sudah masuk di sini, pasti nanti hak kalian akan dibayarkan ya. Entah itu nanti sistem pencairannya seperti apa ya, dan lain sebagainya, itu kita serahkan kepada Kementerian Sosial. Kalau sertifikasinya nggak usah nunggu 24 jam kok ya. Kita kan juga kelasnya, misal di saya sendiri kelasnya cuma 2, muridnya cuma 50. Nah, kalau misal 24 jam eh, terus juga syarat mengajar 1 tahun, apakah sudah memenuhi? Ya pasti enggak ya kan, karena namanya sekolah baru ya. Jadi alasan tersebut eh, oleh Kementerian Sosial itu dihapus khusus untuk ASN P3K sekolah rakyat ya. Enak ya. Ya itu positifnya. Jadi selain ada risiko pasti ada dampak-dampak positif yang nanti akan kalian dapatkan gitu. Ini ada Kakuku info SR tahap 3, 4, 5. Nah, untuk tahapan-tahapannya mungkin akan terus berlanjut, akan tetapi bertahap ya. Di tahap 1 aja sendiri itu ada 1A, 1B, dan 1C. Ya, 1B itu baru dimulai 30 Juli kemarin. Ya, 1C itu nanti di awal bulan September atau akhir Agustus. Nah, yang gelombang 2 kalian ini nanti apakah tak disamakan dengan tahap 1C atau tidak, nanti ada info selanjutnya. Jadi kalau mungkin ada tahap 3, 4, 5, saya yakin pasti ada ya. Karena Bapak Presiden Prabowo sendiri setelah kemarin 63 sekolah di 32 provinsi di Indonesia itu sudah berjalan ya mulai dari 14 Juli, beliau tambah optimis nih bahwa sekolah rakyat ini bisa. Makanya kemarin-kemarin itu ada rapat dadakan Presiden Prabowo ya beserta Menteri Sosial, beserta Mas Gibran juga, itu bagaimana kalau ditambah, bisa apa enggak, sanggup apa enggak, dan Kementerian Sosial menyanggupi akan hal itu. Jadi targetnya 200 di tahun ini dan tahun depan ya. Kalau mungkin kan tahun depan sudah 200 dan tahunnya masih berjalan lama, apakah dibuka lagi? Ya kemungkinan besar iya ya. Jadi target pertama awal itu 100 kan ya, yang berjalan sudah 63 dan yang seterusnya masih bertahap. Ini sudah berjalan dengan baik. Presiden Prabowo ingin menambah 100 lagi. Nah, pasti ada ya tahap 3, 4, dan 5. Jadi untuk yang mungkin hari ini belum apa namanya lolos, jangan berkecil hati, pasti nantinya akan ada tahap 3 ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Tes koran. Tes koran itu apa ya? Tes koran.
Ya, bisa dijelaskan rincinya aja ya. Apakah guru SR juga masuk Dapodik? Iya, jawabannya masuk Dapodik ya. Jadi nanti guru SR juga akan terdata di sistem data Dapodik di pemerintahan atau di Kementerian Pendidikan. Jadi karena kan memang program ini adalah lintas kementerian, jadi semua kementerian ini berbondong-bondong mensupport apapun yang bisa ya bisa diberikan. Dari Menteri Pendidikan juga mensupport ya kurikulumnya yang diberikan apa diolah lagi di kementerian ya, survei ke boarding school ternama yang ada di Surabaya ya, digabungkan jadi satu. Nah, seperti itu. Jadi semua lini pasti bekerja sama. Kalau masuk Dapodik pasti ya. Bahkan hari ini pun salah satu anggota dari kami, tenaga pendidik kami itu sudah ada pelatihan Dapodik dan juga LMS, Learning Management System. Ya, jadi ya pasti ada e-raport dan lain sebagainya. Itu nanti tugasnya TU ya, tata usaha atau tenaga pendidik. Kak, ketika psikotes tertera jam 12.30 sampai 18.00 itu benar serentak dimulai dan selesai pukul tersebut. Enggak. Ya, jadi nanti dalam undangan itu tertera 12.30 sampai 18.00, nanti ada daftar namanya. Biasanya malam, biasanya dadakan kalau Kemensos ini. Jadi kalian jangan kaget ya. Entah itu nanti pada saat jadwal pelaksanaannya, misal tes wawancara, kalian jadwalnya jam 1, ternyata di grup kalian sudah diworo-woro, sudah di tag dan sebagainya, silakan bisa masuk ke Zoom, kalian langsung masuk aja ya. Jadi nggak, nanti pasti banyak sekali dadakan-dadakan yang ada, jadi kalian siapkan aja. Kalau misal kalian tesnya bener-bener hari itu, misal tanggal 6 besok, kalian harus siap dari pagi sampai petang sampai giliran kalian memulai tes tersebut. Jadi nanti biasanya kalau sudah malam nih, kalau misal besok kalian tes, biasanya nanti malam sudah ada daftar list nama dan juga jam-jamnya, biasanya ada di grup kalian. Kalau lulusan PBG Prajapakan, apakah bisa ikut SR walaupun sebelum ikut tes ASN B3K? Pernah baca di SE. Apakah bisa ikut SR walaupun belum ikut tes ASN B3K? Pernah baca di. Jawabannya nggak bisa ya. Seharusnya di aturan itu tertera jelas ya, bagi peserta yang sudah melaksanakan tes P3K ya, baik itu tes P3K tahun lalu. Kalau lulusan Prajab wajib ya, wajib yang mempunyai sertifikat pendidik. Jadi itu yang diutamakan. Jadi sistemnya seperti itu. Kira-kira pengangkatan dan penyerahan SK-nya itu kapan? Apakah nanti serentak se-Indonesia kah? Kalau untuk sistem pengangkatan dan penyerahan SK itu mungkin secara bertahap ataupun serentak, kami belum ada info, kami juga belum, saya sendiri juga belum mendapatkan SK tersebut. Akan tetapi pasti ya, meskipun ini sudah berjalan lama, meskipun SK-nya belum turun, pasti sistem penggajiannya juga akan diserahkan terlebih dahulu meskipun SK-nya belum keluar seperti itu ya. Jadi program ini benar-benar spesial lah, spesial ya. 24 JP dihapus ya. Tetap dapat sertif kalian tuh, jangan sertifikasi pendidik ya. Terus sebelum diangkat apa sebelum SK-nya turun, kalian sudah mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Entah itu sistemnya nanti rapel ataupun gimana, kita serahkan kepada Kementerian Sosial. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tesnya jangan kaget pokoknya. Kalau misal tesnya itu banyak yang mendadak, banyak yang ganti jam. Misal kalian tes jam 9, ternyata kok jam 7 nih kalian disuruh masuk Zoom dan juga masuk aplikasinya. Kalian jangan kaget pokoknya. Ya, kalian hanya harus siap dari pagi sampai petang menunggu giliran kalian tes. Ya, bukan artinya di undangan jam 12.30 sampai 18 itu kalian tesnya selama itu, enggak ya. Jangan takut. Ya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah Baik, ada pertanyaan lagi? baik, terima kasih Kak Kukuh. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan lain karena keterbatasan waktu ya, ini sudah pukul 21.
teman-teman. Jadi nanti kita tampung untuk pertanyaan dari ini ya, Kak Putri Sayekti, kami tampung Kak, nanti kita jawab di grup seperti itu saja ya Kak ya, karena keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih. Gitu. Oke. Kak Kukuh, sebelum kita akhiri, apakah ada closing statement Kak Kukuh? Mungkin penyemangat untuk teman-teman lah gitu. Silakan Kak Kukuh closing statementnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Meskipun peserta sedikit, yang penting kita berkualitas, kita tunjukkanlah kita mampu bersaing dengan peserta-peserta yang lain ya. Jadi semangat, apapun keluhan kalian, apapun apa namanya yang menjadi unek-unek kalian itu pasti pemerintah sudah merencanakan sebaik-baiknya ya. Jadi untuk kalian semua tetap semangat ya. Jangan sampai hal ini menjadi pikiran-pikiran negatif kita, hanya perlu berpikir positif saja ya. Seperti tadi closing statement saya di presentasi saya, kalian ini adalah orang-orang yang terpilih. Kalian yakin sama diri kalian kalau kalian itu adalah orang-orang yang terpilih, kalian itu menjadi lilin di antara ruang yang gelap ya. Siswa di sini adalah siswa yang spesial, siswa yang diambil dari desil 1 dan desil 2. Rata-rata penghasilan 1 juta, bahkan ada yang tidak sampai 1 juta ya. Jadi kalian bisa menjadi penerang di antara murid-murid yang ada yang spesial seperti ini, itu adalah anugerah yang diberikan ke kalian ya. Jadi jangan pantang menyerah, jangan berpikir negatif, terus bekerja keras, terus berpikiran yang positif. Itu saja dari saya. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba kesempatan itu sama sekali dan kalian berakhir menyesal. Terima kasih dari saya kembalikan ke Mas Adi. Baik, terima kasih Kak Kukuh. Teman-teman, mohon untuk jangan meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Kita di sesi terakhir bisa dokumentasi, minta tolong bisa on cam terlebih dahulu dong teman-teman. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik silakan on cam terlebih dahulu. Kak, minta waktu sebentar. Oke, mungkin Mas Akil, Mbak Nurul, Mbak Afika, Mas Bagus, kemudian Mas Muhammad Ramadan, Felicia. Oke, silakan bisa on cam. Baik, saya hitung ya untuk sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, jangan lupa gaya biasa. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin saya tutup dengan pantun. Nanti bisa ini ya membalas dengan cakep ya. Seperti itu. Ini sebentar. Oke. Teman-teman, saya izin bacakan pantunnya ya, teman-teman ya. Bisa dijawab cakep. Dari Jakarta ke Kebumen. Cakep. Cakep. Oke, nyampai sebentar, lanjut saya. Cakep. Cakep. Semangat untuk juang ASN, semoga lulus guru SR semua. Baik, itu doa Amin. dari saya teman-teman. Amin. Semoga intinya sukses. Tadi sudah dapat insight banyak dari Kak Kuko. Teman-teman, ini sebelum saya akhiri untuk rekaman Zoom, nanti kami share di link YouTube ya teman-teman ya. Jadi bisa ditunggu. Kemudian jika dirasa ada yang ditanyakan, nanti kita tampung dan akan kami jawab lewat chat seperti itu. Jaga kesehatan teman-teman. Sekali lagi terima kasih Kak Kukuh sudah membersamai. Semoga lancar Kak Kukuh aktivitas dan pengabdian untuk mengajar di SRK. Doakan ya Kak, kita semua yang ada di sini peserta itu bisa ini apa itu ngikut jejaknya Kakak lolos SR tahap Amin, beliau. amin, amin. Sekian teman-teman, izin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat atau beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Kak.